Saudara, tentunya pemerintahan yang benar dan belum disubversif akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disebut manfaat. Maka Anda juga harus berpikir bahwa Anda harus melakukan suatu manfaat kepada diri Anda sendiri, kepada lingkungan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan hal itu Anda akan bisa menjadi manfaat massal yang kemudian menjadi pemerintahan yang benar dan anti subversif. Dan manfaat itu sendiri adalah dilandasi dengan membentuk diri menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergoyah. Dan hal ini tidak mudah. Jika Anda beriman, maka harus mengenal apa yang disebut haram, halal, mubah, dan ma'ruf. Yang haram itu adalah perbuatan yang melawan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan, oleh pencipta langit dan bumi. Yang halal adalah yang sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Gusti kita. Dan kemudian yang ma'ruf adalah perbuatan kita yang tidak berdosa tapi membuat kemarahan orang lain, membuat orang lain itu tidak suka. Dan kemudian yang mubah, semua perbuatan itu menuju kepada haram. Perbuatan yang seharusnya mentaati yang wajib, tapi prakteknya adalah menuju yang haram. Itulah mubah. Dan bagaimana kita mengelola hidup kita itu supaya tidak menjadi ma'ruf, mubah, dan haram. Dalam iman kita kepada Tuhan, kepada Gusti kita. Pertama, kita harus melakukan yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib, misalnya, wajibnya umat Islam adalah melakukan rukun Islam, yaitu pertama, membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, melakukan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Dan yang keempat, melakukan zakat. Yang kelima, berhaji bila kita mampu. Tetapi yang wajib itu, rukun Islam itu, semua harus dilandasi dengan wudu, dengan niat dan wudu. Pertama, niat dan wudu. Jadi, mari kita membahas masalah niat. Mengapa manusia harus niat beribadah kepada Allah, niat taat kepada Allah, niat hidup di dalam tuntunan Allah? Pertama, kita melihat hal-hal yang sangat aneh, sangat ajaib di dalam kehidupan ini. Misalnya, dengan pamrih apa ada pihak yang menciptakan kita sehingga kita mampu merasakan nikmat dan karunia yang begitu banyak di dunia. Kalau kita dalam akal, kemudian kita mengenal agama Islam bahwa Allah itu Al-Qudus. Kudus itu suci. Yang namanya suci tidak memiliki pamrih, tidak memiliki tuntutan pada waktu melakukan sesuatu yang baik. Dan kalau kita mengenal bahwa Allah ikhlas menciptakan kita, maka di dalam niat ibadah kita, karena Allah ikhlas kepada kita dan kita ikhlas menaatinya, dunia. Kemudian, kalau di dalam agama Islam itu, niat itu selalu disertai dengan ucapan lillahi ta'ala. Kalau orang berwudu ya, saya berniat wudu karena Allah, nawaitu wudu lillahi ta'ala. Orang sholat selalu di belakangnya lillahi ta'ala karena Allah saja. Dan kemudian setelah niat itu kita sudah membentuk sebuah niat dengan kemantapan motivasi, kemantapan akal pikiran, dan kemantapan
seluruh energi kita, maka kemudian baru melakukan wudu. Dalam wudu tentu ada bacaannya. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Jadi wudu yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Di dalam perdebatan umat Islam, di dalam perdebatan antar golongan, mereka menganggap wudu adalah rohaniyah, seperti golongan Ma'iyah, Ca'nun. Ca'nun berceramah bahwa wudu adalah rohaniyah, karena kalau orang mengeluarkan angin dari kubul atau kentut harus wudu. Kemudian disimpulkan bahwa di dalam tubuh kita tidak itu, maksudnya tidak, kenapa bukan tubuh kita yang di dalam wudu itu tidak sampai ke bagian-bagian kubul. Nah, jadi mereka membahas bahwa wudu itu rohaniyah. Kalau pemikiran mereka demikian, marilah kita, mungkin ada benarnya, mungkin separuh benar. Saya kira menurut saya, dan menurut saya adalah separuh benar. Jika Anda menganggap wudu itu rohaniyah, maka di dalam membasuh tangan itu diterjemahkan sebagai pada waktu kita berniat ibadah, sebelumnya adalah niat melakukan suatu usaha untuk tidur, usaha untuk makan, usaha untuk berbudaya. Di dalam usaha itu manusia berbenturan dengan berbagai aliran. Ada yang sesat dan ada yang benar.